Iya. Tes. Udah? Cek, cek, cek. Halo? Sudah ya? Tes. Ya. Halo, tes. Ya. Oh iya. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya Dokter Dina. Kalau nama panjang agak belibet Bu, jadi Dokter Dina aja. Iya, jadi seperti yang Pak Haji Wayuli sudah infokan, saya dari lulusan Suzhou University of Medical University ya, Suzhou Medical of University di Cina, dan saya sebagai konsultan kesehatan di perusahaan Kike Indonesia, dan saya juga sebagai beauty konsultan di Sarah Beauty ya, tempat saya. Nanti kapan-kapan Ibu mampir ya ke Rawamangun. Kenapa Pak? Rawamangun di itu Pak. Bapak tahu bakso Charles nggak Pak? Saya belakangnya persis Pak. Kenapa? Beauty konsultan Pak. Ya di situ. Jadi baik, terima kasih untuk waktunya dan juga kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Romayuli dan juga Ibu Jida ya sudah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk bisa berbagi kepada ibu-ibu semua di sini ya. Ibu-ibu semua, saya sebagai tim medis ya, saya merasa saat ini kita sebagai wanita ya, kita perlu untuk bisa aware atau perhatian kepada diri kita sendiri ya. Gak cuma dari kesehatan fisik ya, tapi juga kesehatan kewanitaan. Kenapa? Karena sejatinya pada akhir-akhir ini ya, itu kesehatan kewanitaan itu sangat disorot gitu. Kenapa? Karena banyak orang, banyak wanita-wanita di luar sana yang tidak peduli gitu, sehingga tingkat untuk penyakit yang berhubungan dengan kewanitaan itu sangat tinggi. Nah, kalau mau tahu nih ibu-ibu di sini yang berhubungan mengenai untuk kewanitaan tuh apa aja Bu? Ada yang tahu? Apa? Softtek? Penyakit kewanitaan maksudnya? Kanker, serviks, miom, payudara ya, kista, betul ya, betul. Betul sekali. Jadi data di dunia itu menunjukkan bahwa nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu kanker serviks itu menempati posisi sebagai peringkat atas, sebagai silent killer. Tahu ibu-ibu silent killer? Silent killer itu betul. Jadi dalam bahasa Inggris itu ya, silent killer itu adalah pembunuh yang diam-diam. Dia nggak pakai telepon dulu Bu, ngomong-ngomong ya, nggak pakai WA. Ya. Jadi dia langsung mendadak gitu loh. Tapi memang untuk peringkat terbanyak adalah payudara. Nah di sini saya menghimbau kepada ibu-ibu semua ya, karena saya juga seorang wanita ya. Saya sangat aware sekali untuk kesehatannya. Ternyata setelah saya selidiki, ternyata kanker serviks itu banyak sekali ya diakibatkan karena higienitas. Ya, higienitas Pak. Jadi kalau boleh tahu nih ibu-ibu di sini atau yang masih ini ya mengalami haid, mau tanya, kalau misalnya haid biasanya bagaimana? Sakit perut, digantinya berapa kali Bu? 2-3 kali, ada yang sampai 8 kali. Ada yang 8 kali. Kenapa? Nggak nyaman, basah, terus becek ya, penuh ya, bocor. Ada yang sampai dipakai berlapis-lapis, ya kan? Ada yang sampai 3 lapis, kayak kue lapis ya Bu ya. Lapis-lapis sampai tebal, ya kan? Gitu, sampai bikin kita tidak nyaman untuk bergerak juga, ya kan? Nah, dari hal-hal itu aja itu menunjukkan bahwa ternyata penyakit itu bisa loh berasal dari situ, gitu loh, ya.
Nah, sekarang higienitas itu bagaimana? Ternyata tingkat untuk keputihan itu sangat tinggi yang bisa menentukan pencetus untuk kanker. Nah, sekarang banyak sekali orang-orang yang kalau misalnya keputihan itu tidak peduli. Mungkin biasa aja, mungkin disangkanya capek gitu ya, gitu capek, nanti juga balik lagi bersih lagi. Ternyata enggak, ya kan? Lama-lama nanti yang tadinya bening, kemudian agak mohon izin, agak putih-putih lengket gitu ya. Kemudian ada yang juga berubah jadi hijau. Ya Bu ya, Bu Bidan ya? Hijau. Ada lagi Bu, warna-warni. Nggak cuma putih, kuning, hijau ya Bu ya. Tapi jadi coklat, abu-abu, bahkan yang paling bisa menunjukkan kalau itu menunjukkan kanker adalah coklat kemerahan bahkan kehitaman gitu loh ya, ada yang seperti itu gitu. Nah, ternyata terus gimana dok kira-kira ini apa namanya, apakah harus ganti? Ternyata memang sebenarnya harus sering-sering ganti Bu, tapi apakah sering-sering ganti itu adalah sesuatu jalan terbaik untuk bisa menghindarkan dari hal keputihan? Ternyata enggak juga gitu ya. Nah, sekarang saya mau melakukan sebuah ilustrasi biar ibu-ibu di sini pada paham ya. Nah, di sini ada di tangan saya sebuah pembalut. Ya, saya nggak usah sebut namanya ya, udah kelihatan namanya Bu ya. Ya, mungkin ini bisa ibu temui di berbagai toko seperti toko apa namanya, supermarket, Indomaret dan lain-lain ya. Biasanya kalau ibu-ibu pilih, biasanya yang tebal apa yang tipis Bu? Tebal. Kenapa Bu? Biar nggak bocor ya. Biar nggak tembus ya, kan nggak bocor ya. Kadang-kadang malah juga kalau misalnya tebal, aduh merasa kurang tebal, tambah lagi yang lebih tebal, tambah lagi yang lebih tebal, ya kan? Jadi jalannya mekangkang-mekangkang gitu ya. Nggak nyaman kan? Nggak bisa lenggak-lenggok ya Bu ya. Nah, jadi saya mau taruh di sini ya Bu ya. Oke, nah ini ada juga nih pembalut tipis ya Bu ya. Ini saya juga taruh di sini. Ya. Nah, supaya apa? Supaya ibu-ibu paham dan ibu-ibu tahu yang mana yang harusnya dijadikan di kategorikan sebagai pembalut. Karena pembalut itu dia memiliki tiga syarat yang harusnya itu dipenuhi. Karena kita tidak bisa sembarangan, ya Bu ya. Ini sih ya, ini saya ambil airnya sebanyak ini ya, 50 mili ya Bu. Nah, kenapa saya ambil 50 mili? Sebagai tester aja. Sebenarnya kalau misalnya wanita itu dia menghabiskan atau mengeluarkan 20 sampai 30 mili saja. Kecuali 50 itu biasanya nifas ya Bu ya, pendarahan atau mengalami gejala kanker. Kanker ya. Kanker biasanya dia cenderung pendarahan Bu, gitu ya. Nah, sekarang di sini saya kasih perlihatkan ke ibu-ibu ya. Izin ya Bu, saya berdiri ya. Nih, saya tembak di satu sisi aja Bu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat apakah dua-duanya ini bisa disebut sebagai pembalut yang sehat atau tidak sama sekali atau salah satunya, gitu ya. Nah, ini juga 50 ya Bu ya. Sama-sama 50. Oke. Nah, ya. Ini tadinya tuh mau saya kasih warna Bu, biar kelihatan. Tapi kadang-kadang ada orang yang kok dikasih warna merah, kan agak-agak suka ini ya, nggak nyaman gitu ngelihatnya. Jadi saya ya udah saya kasih warna biasa aja. Nggak pakai warna gitu ya. Oke. Nah, di sini izin saya pinjam tangannya ya Bu. Ibu, saya boleh pinjam tangannya? Ya. Isi biar bisa kelihatan. Ibu dua tangannya sama-sama menekan satu tangan kiri, ini tangan kanan. Ditekan dua-duanya Bu. Ya, oke. Sip. Ya, sudah? Oke, yang mana yang kering Ibu? Oke, udah kelihatan? Ya. Mau pegang-pegang juga Ibu? Mau? Ya, biar pegang-pegang, biar kerasa. Isi ya. Coba boleh. Gitu ya.
Boleh, silahkan. Iya. Ibu mau coba? Oke ya. Nah, sip. Oh iya, mohon izin maaf Bu. Boleh pegang-pegang silahkan. Iya, satu lagi Ibu. Iya, lagi. Oke, mohon izin Ibu depan aja ya. Yeah. Kalau ke belakang nanti biar bisa kelihatan ya. Yang penting kelihatan ya. Yang mana yang kering? Sebelah sini. Yang basah? Sini ya. Nah, sekarang saya mau bertanya. Kalau ini ya adalah daerah kewanitaan kita. Ya, ini tangan saya ini daerah kewanitaan kita. Saya tempelin kayak gini Bu, nyaman nggak? Enggak, kenapa? Lembab. Terus becek, basah. Apa yang terjadi Bu kalau udah lembab, becek, basah? Gatel, lecet. Terus habis itu? Kalau sudah gatel, garuk-garuk ya. Nggak nyaman gitu ya kan, basah, goyang-goyang, duduknya tuh nggak enak gini-gini. Nah, terus apa namanya kalau misalnya basah, becek, lembab, apa yang terjadi Bu? Jamur. Ibarat kalau di dinding itu misalnya lembab, ya kan? Pasti keluar jamur. Jadi kebayang Bu, kalau misalnya di sini lembab, daerah kewanitaan kita gimana? Jamur, ya kan? Jamur. Gak heran tiba-tiba nanti setelah haid kok masih gatel ya. Kadang-kadang suka gitu, ya kan? Garuk, lama-lama daerah kewanitaan menjadi lebih hitam karena sering digaruk dan juga kasar. Bahkan kalau pakai celana lecet. Iya. Ya kan? Dan bakteri yang sudah masuk ke dalam pembalut akan balik lagi kalau nempel. Jadi dia balik lagi masuk ke dalam. Nah kadang orang ada juga Bu yang ngomong gini, apaan sih Dok? Itu kan juga untuk ini di bawah. Sekali pakai buang, ya kan? Ngapain harus begitu, gitu loh? Ngapain harus kriterianya banyak, gitu kan? Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya ini basah seperti ini, ya kan, bisa menyebabkan bakteri, jamur masuk ke dalam tubuh, ya kan? Sekarang saya tanya, dengan harga yang murah segini, berapa harga kehormatan kewanitaanmu? Ya kan? Kalau dari sini saja tidak diperhatikan. Gitu. Karena ibu-ibu banyak sekali orang-orang yang datang kepada saya mengeluh, ya kan, hubungan sama suami tidak harmonis, ya kan, tidak merasa nyaman dan segala macam, sakit perut dan segala macam, ya kan, itu bisa diakibatkan karena hal sepele yang tidak pernah kita perhatikan, gitu loh. Jadi dengan seperti ini bisa apa Bu? Bisa menjadi taruhan untuk hubungan dengan suami. Enggak cuma suami sih, untuk kita masa depan, ya kan? Nah, ibu-ibu, di depan kita ini ada namanya nates, ya. Pembalut yang kering ini namanya nates, gitu. Sebelum saya ketemu sama nates, dulu saya mengalami pendarahan Bu selama 6 bulan. Setelah pasca saya melahirkan, saya nggak tahu kenapa. Ya, saya ke dokter spesialis obgyn ya, obstetrik ginekologi, dan dilihat dalam rahim saya ternyata oke, nggak ada macam-macam, nggak ada masalah, nggak ada kista, nggak ada miom. Akhirnya saya dikasih obat. Itu waktu itu berjalan 3 bulan Bu. Saya pendarahan sampai saya nggak bisa bedain yang mana nifas, yang mana haid, gitu. Akhirnya saya dikasih obat selama seminggu, dan selama seminggu itu juga saya berhenti pendarahan. Obat habis, lanjut pendarahan lagi, sampai akhirnya bulan kedua saya nggak kuat, saya merasa gelisah gitu kan, karena saya sebagai orang medis saya tahu Bu apa kriteria apa yang efek dari gejala pendarahan terus menerus itu karena apa tuh saya tahu gitu loh. Jadi saya kan cemas sendiri kan. Nah salah satunya adalah kanker yang saya bilang tadi gitu loh. Saya kaget gitu kan, saya panik gitu lah. Nah akhirnya saya cek lagi untuk 2 kali.
dan terjadi sama seperti yang dulu. Jadi saya dikasih obat seminggu gitu loh, selesai. Tapi setelah obat habis, pendarahan lagi saya. Akhirnya saya ketemu sama Nates, ya. Nah, ketemu sama Nates, jadi saya habiskan Nates 3 box ini, ya. Lama-lama pendarahan itu lama-lama kayak sedikit, lama-lama hitam, menggumpal, habis. Gitu. Saya lega dong, gitu kan? Karena waktu itu saya udah nggak minum obat sama sekali, gitu loh. Nah, jadi ketika saya cek, saya cari, saya observasi apa ini Nates, akhirnya saya baru tahu kalau di Nates itu dia punya namanya nanosilver. Nanosilver itu adalah instrumen atau bahan yang digunakan di dunia kedokteran, contohnya di bagian kayak operasi ya, oka gitu. Jadi semuanya berwarna apa Bu biasanya? Bunting, pinset, warna silver. Ternyata nanosilver itu di sini dia bisa membunuh 600.000 bakteri, virus, parasit dan jamur. Dan dia juga ada anti peradangan gitu loh. Jadi ini adalah pembalut sehat yang dia juga mampu menampung sampai 150 mili satu aqua Ibu. Ya, satu aqua, dan juga ininya kering gitu loh, kering sekali gitu loh, permukaannya. Cuman orang-orang nggak pada tahu gitu kan. Dan ternyata Nates ini adalah salah satu adalah pembalut sehat yang direkomendasi oleh Ikatan Dokter Indonesia gitu ya. Nah, jadi ketika saya pakai ini luar biasa Bu, lebih nyaman. Dan yang tadinya awal-awalnya kita mau haid biasanya sakit perut kan ya ibu-ibu ya. Nah, jadi ketika saya sebelum haid saya sudah pakai yang pentinya, itu 15 menit langsung hilang. Jadi kita nggak perlu minum-minum obat ya. Jadi dengan ditempel aja, kita pakai aja sudah langsung hilang, karena dia mengandung ternyata dia mengandung 5 herbal ya, yang di dalamnya itu ada ini khasiat untuk merelaksasikan otot dan juga kondisi rahim gitu ya, kewanitaan. Nah, ternyata pembalut sehat ini tidak hanya digunakan oleh perempuan. Masih bapaknya noleh. Bisa digunakan oleh bapak-bapak, bisa digunakan oleh anak-anak. Ya, kenapa? Karena dia memiliki anti peradangan pertama tadi ya. Jadi bisa digunakan untuk apa? Luka diabetes atau juga ambeien perempuan juga punya kan? Laki-laki juga ada. Gitu. Kemudian apalagi untuk penyakit prostat. Jadi bisa, karena dia pertama dia tadi ada nanosilver, kemudian dia ada anti peradangan, kemudian dia ada anion untuk bisa melancarkan peredaran darah semuanya. Jadi ketika luka diabetes, yang ibu-ibu tahu ya luka diabetes ya. Jadi kalau misalnya dibalut sama perban dan segala macam, kadang-kadang masih ini ya Bu ya, masih basah gitu loh. Nah dengan Nates itu langsung kering dan langsung cepat nggak ya, kalau kering kan nggak bau ya gitu loh, lebih enak gitulah ya gitu. Nah terus untuk anak-anak gimana? Untuk anak-anak bisa digunakan kalau udah demam gitu, kalau demam jadi ya bukan sini di sini. Sekarang suka kadang-kadang mal informasi ya Bu ya, kadang-kadang kalau udah demam apa-apa tuh taruh di dahi itu nggak ada untuk demam gitu, karena dia tengkorak ya. Jadi iya, saya juga heran ini kenapa ditaruhnya di sini terus, padahal bukan untuk itu di sini. Di mana? Di ketiak, ya kan? Kalau mau di dada juga boleh, atau di daerah selangkangan. Kalau di situ ada pusat-pusat untuk rangsang panas gitu ya. Nah dari situ langsung anak-anak langsung enak. Apalagi di sini belakangnya kan sini ada perkatnya, gitu kan? Jadi langsung di dalam gitu. Di sini. Oh gitu ya Pak. Pusing maksudnya. Ya. Diairin dulu baru tempelin ke dada anak. Nggak perlu gini aja. Tapi yang masih baru ya Ibu. Jangan yang udah dipakai.
Jangan ada dipakai. Oh. Jadi ada juga bisa untuk apa? Untuk anak-anak kadang-kadang suka kalau malam itu kadang pilek ya. Ada yang suka sekarang kan masa-masa batil ya. Pilek malam-malam. Itu nggak perlu apa namanya dikasih obat apa-apa Pak Ibu-ibu. Ya, kurang-kurangnya obat gitu ya. Jadi langsung dihirup aja Bu. Nanti 10 menit anak-anak langsung bisa tidur. Gitu. Jadi anak saya itu udah pada paham. Kalau udah pilek, gelisah kan mau tidur kan nggak bisa tidur ya. Ibu ininya apa ada nggak itu nates? Mau kenapa nak? Mau pilek gitu loh. Buntu bilangnya gitu ya, tersumbat itu Ibu. Terus kemarin juga kita juga kampanyekan kepada rombongan umroh dan haji. Ini bisa digunakan Bu. Ya, untuk apa? Taruh di kaki untuk melancarkan peredaran darah sehingga kalau kita ibadah, tawaf dan segala macam itu nggak capek. Gitu. Luar biasa ya. Gitu. Di dalam kos kaki. Di telapaknya. Jadi di dalam kos kaki gitu. Kalau misalnya nggak cuma umroh ya, misalnya ada juga yang aktivitas di luar gitu kan, bisa dipakai Bu gitu. Dan malah kalau saya kan juga kadang ini ya suka naik motor apa itu kadang saya taruh di ini Bu masker gitu. Untuk apa? Untuk menghindari dari polusi dan juga melancarkan pernapasan. Jadi menghindari debu-debu dan juga bakteri masuk ke dalam hidung gitu. Jadi pernapasan enak sekali gitu. Jadi ya itu saya dibilang ini nggak cuma digunakan untuk perempuan tapi bisa untuk semuanya ya laki-laki dan apa namanya anak-anak gitu. Nah sekarang saya mau tanya kalau misalnya ibu lagi apa namanya datang bulan biasanya suka pegel ya Bu ya? Iya kan? Pegel di mana Bu? Badan langsung sakit semua, pusing juga gitu ya. Ada yang sampai pingsan ada gitu. Biasanya Bu pakai apa kalau kayak gitu? Apa? Oh, buat ya. Kiranti itu kayak semacam herbal, ya kan, gitu. Itu juga, tapi saya kandungannya nggak gitu paham juga. Cuma dia banyak seperti jamu ya. Nah, ada yang kayak gitu, ada yang pakai minum Sprite atau Coca-Cola nggak Bu? Ada. Biar lancar ya? Ya ada ya. Ada tuh kayak gitu. Nah kalau saya usahakan menghindari itu, gitu kan? Karena itu tadi dia pertama dia mungkin kalau obat ya kimia, gitu loh, kimia. Jadi kita tuh ibarat kita kalau kimia itu adalah memasukkan racun sebenarnya ke dalam tubuh, gitu loh. Tapi kalau misalnya itu bisa diselesaikan tanpa kimia lebih baik. Nah kalau saya pakai ini Bu, mohon izin Ibu, tangannya ada yang kosong? Boleh. Ibu jangan diapa-apain ya, tadi telapak tangan aja. Nah ini saya bagikan dulu. Ini jangan diapa-apain dulu Bu, tunggu saya ya, tunggu instruksi saya, bareng-bareng nanti kita lakuin. Nah tapi itu bukan balsem ya ibu-ibu, bukan balsem ya, itu mau. Mohon izin Ibu. Ada yang mau lagi ibu-ibu? Boleh sini. Yuk, bareng-bareng yuk kita ya. Nah kita lihat ya. Maaf. Nih, tunggu saya ya. Ada lagi ibu mau? Sini yuk. Biar nanti kita bareng-bareng, biar ibu tahu. Tunggu ya. Bukan balsam itu Bu ya. Udah gamin nggak apa-apa. Apa? Udah gamin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Taruh sini Bu.